Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Andi, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pukul 9.04 waktu Indonesia bagian Barat atau 4 menit pasca pembukaan sesi 1 di pagi hari ini. IHSG sejauh ini bergerak menguat ya, dengan penguatan 0,43% di level 8.324,0 baik 4,452. Baik. Tab Gaines ada Bumi, kemudian ada PTRO, Raja, Dewa, dan juga Mina. Tab Losers ada Telkom, kemudian juga ada SPRE, SMA, Vector, SPRE, kemudian ada IATA dan juga PACK. Dan pergerakan sektoral, sektor industri mengalami penguatan paling signifikan jika dibandingkan dengan sektor yang lain. Nampaknya seluruh sektor mengalami penguatan. Sektor industri menguat 1,7%, disusul oleh basic yang menguat 1,36% dan sektor energi menguat 1,22%. Dan sementara itu sektor teknologi melemah ya, sempat masuk ke zona merah dan datanya tentu saja terus bergerak. Dan berikutnya kita simak pemirsa pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,43%. Di level 57.900, STI Singapura dibuka menguat 0,28% di level 4.998, Kospi Korea dibuka menguat 1,88% di level 5.455 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,2% di level 27.210. Dan berikutnya saham-saham pilihan yang pagi hari ini direkomendasikan oleh Mas Henry, diantaranya adalah ada Antam dengan support di 3870, resistance di 4210, kemudian Telkom dengan support di 3420, dan resistance di 3720, kedua saham direkomendasikan trading buy. Sementara itu NCKL dengan support di 1365 dengan resistance di 1530, kemudian juga ada Dewa dengan support di 545 dan resistance di 660. Kedua saham direkomendasikan buy on weakness. Kita ke Antam terlebih dahulu, Mas Henry silakan. Saya lihat Antam di sini cukup menarik ya Mas ya, selepas dari pergerakan harga komoditasnya ya, melalui penguatan kita lihat juga secara teknikal ya, secara fundamental ini Antam cukup menarik. Kita lihat potensi growth full untuk annualize-nya di tahun 2025 cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang memang kita tahu bahwasanya harga emas salah satu produk dia akan mengalami signifikan sehingga pastinya margin akan dapat di situ banyak. Nah kita lihat secara asing maupun secara teknikal. Secara teknikal ini menarik untuk Antam. Karena Antam bergerak konsolidasi setelah terjadi crash saat itu ya, di saat harga emas dunia mengalami penguatan signifikan. Saya melihat Antam ada potensi untuk mengalami penguatan paling tidak ke level MA50-nya dan MA20-nya karena sekarang dia sedang menguji level tersebut ke level 4.100 hingga 4.210 untuk Antam ya. Namun perketat stop loss-nya apabila Antam tidak mampu bertahan di bawah 3870 sebagai level supportnya ya. Ini menarik untuk Antam, kita lihat juga asing udah mulai ngumpulin lagi akumulasi untuk Antam itu sendiri ya, di harga diskon saat ini. Oke, dengan harga diskon bisa masuk dan bisa dimanfaatkan untuk trading buy. Ya. Untuk menengah ke panjang untuk Antam belum menarik ya, Mas? Kalau menengah ke panjang menurut saya cenderung menarik sebenarnya, apalagi di harga diskon saat ini ya Mas ya. Karena memang ini Antam cenderung kalau kita lihat tahun lalu ya bergerak cukup volatile, menguat ya di saat memang bursa market crash dan ketika terjadi crash ya bursa biasanya Antam pembalikannya cenderung lebih cepat ya selepas dari saham-saham Kongo yang memang cepat juga di situ dan lebih stabil kalau saya lihat dari Antam itu sendiri ya. Oke, Secara jangka panjang saya lihat ada potensi Antam sebenarnya ke level 4.400 hingga 4.720 di level tertinggi saat itu sih Mas, paling oke. tidak. Baik, dari Antam kita ke Telkom. Hmm. Telkom ya. Telkom saya melihat saat ini bergerak konsolidasi ya. Saya cenderung untuk buy on weakness atau trading buy dengan kondisi saat ini ya. Manfaatkan momentum jangka pendek terlebih dahulu. Apabila dikasih kesempatan masuk di bawah, kita bisa buy di level supportnya 34, sorry, 3420 ya. Namun apabila 3420 tertembus, saya rasa cut loss untuk Antam itu sendiri. Posisi harganya diskon, asing juga melakukan akumulasi belakangan ini dan mencoba untuk balik lagi ke MA20 dan MA50-nya ya. Untuk memasuki fase uptrend itu sendiri. Namun sekali lagi saya katakan bahwasanya apabila 3420 tertembus, saya melihat ada potensi untuk Antam untuk mengalami pelemahan ya. Oke, artinya Telkom sendiri dapat dimanfaatkan hanya untuk jangka pendek saja begitu ya? Ya, untuk Baik, saat ini jangka pendek. baik Namun untuk saat untuk ini. swing juga menarik sebenarnya. Beli ketika diskon aja di situ. Baik, dari Telkom kita ke NCKL.
rekomendasi buy on weakness seperti apa Mas? NCKL. NCKL ini ya, ini sih NCKL sudah mengalami penguatan kurang lebih 2 hari terakhir ya. Eee, dan hari ini mengalami penguatan lagi, oleh karena itu saya rekomendasikan untuk, buy and weakness karena pergerakan NCKL biasanya, tidak sebegitu volatile dengan, saham-saham lainnya, saham-saham nikel lainnya yang mana, biasanya penguatannya signifikan sekali di situ. Dan biasanya kalau momentum trading jangka pendeknya untuk NCKL bisa lebih dapat, nggak usah kejar terus tapi masih bisa beli di bawah. Nah, oleh karena itu kita lihat secara teknikal NCKL, sekarang berada pada fase uptrend ya, konsisten di atas MA20, 50 dan 200, ada tendensi secara jangka menengah sebenarnya untuk NCKL akan mengalami penguatan lanjutan ke level, 1450 hingga 150 untuk jangka pendeknya ya. Namun apabila, terjadi koreksi ke level MA20-nya di level 1390, menurut saya adalah momentum yang pas untuk entry ya. Baik, NCKL dengan rekomendasi buy on weakness, kemudian ada Dewa. Dewa. Kalau saya lihat Dewa di sini bergerak konsolidasi hari ini ya, setelah mengalami penguatan, signifikan kemarin. Namun menurut saya di sini, saya melihat bahwasannya, Dewa secara teknikal memang sedang berada pada fase, downtrend ya. Terlihat di atas di bawah MA20 dan MA50, namun sekarang masih berada pada fase uptrend secara jangka panjang, MA200-nya. Hmm. Dan kondisi saat ini mungkin akan bergerak konsolidasi, menguji level support 550 atau 550 ya. Dan resisten kurang lebih 595 hingga 660. Nah, apabila ada kesempatan chance untuk, turun ke level 500, di bawah 500 menurut saya momentum yang bagus untuk Dewa untuk melakukan akumulasi. Oke, itu tadi dia beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Henry, ada Antam dan juga Telkom dengan analisis tadi sudah disampaikan, namun kemudian tadi direkomendasikan trading buy untuk kedua saham ini, kemudian ada NCKL dan juga Dewa direkomendasikan buy on weakness. Sejauh ini tadi kalau kita lihat di pukul 9:04 waktu Indonesia bagian Barat, IHSG masih bergerak menguat ya. Mas Yap. Henry, bagaimana analisis Anda ataupun proyeksi Anda untuk IHSG di hari ini? Kalau menurut saya Mas ya, ini kan, cenderung pendek ya untuk minggu depan, banyak libur dan investor cenderung tidak, suka dengan ketidakpastian. Menurut saya mungkin pergerakan, IHSG hari ini akan bergerak konsolidasi dan ini berlangsung hingga besok ya, konsolidasi sideways ya. Paling enggak, di level support 4210 hingga 4350 dan, sesi 2 nanti atau besok menurut saya, banyak, terjadi aksi profit taking ya. Oleh karena itu mungkin ketika udah ada posisi menurut saya, disarankan untuk mengurangi posisi ya. Di situ, Mas. Baik, oke, itu tadi dia beberapa analisis yang sudah disampaikan terkait dengan bursa global dan juga domestik dan saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Hendy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda Mas Hendy. Sampai jumpa. Ya, sama-sama Mas Vicky, thank you.